Pemirsa, masyarakat menengah di Indonesia berbondong-bondong turun kelas. Seabrak kebijakan pemerintah kian menjepit golongan bukan si kaya maupun si miskin. Bahkan tak sedikit dari mereka yang bertahan hidup dari gaji bulan ini ke gaji bulan berikutnya. Tabungan pensiun dan lain-lain itu bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta sih per bulan. Masyarakat kelas menengah tampaknya semakin tercekik dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pajak, iuran wajib, hingga pengetatan subsidi tampaknya membuat masyarakat kelas menengah ini semakin terhimpit hingga akhirnya turun kelas. Lalu apa dampak kalau jumlah kelas menengah di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya? Ikuti penelusuran kami. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Istilah ini cocok untuk menggambarkan masyarakat kelas menengah di Indonesia. Bagaimana tidak, seabrak kebijakan pemerintah seolah dibebankan di pundak lebih dari 47 juta orang yang tak bisa disebut miskin, tapi tidak juga termasuk golongan kaya. Mulai dari iuran tapera, asuransi kendaraan third party liability, pengetatan subsidi BBM, subsidi KRL menggunakan NIK, hingga iuran pensiun ditambah. Jangankan menabung, sebagian besar gaji mereka hanya bisa untuk menyambung hidup hingga gaji bulan depan. Kalau biaya hidup kita ada di 7 juta lah, karena kos aja sendiri ada 2 juta. Sama sisanya sih cicilan sih banyak sebenarnya, kayak cicilan daily basis ya. Karena kadang untuk kita lihat kan banyak mungkin ya cara untuk mengatasi biaya yang lebih mahal kan pakai promo-promo tuh. Mau-mau pakai credit card, pakai paylater apalah gitu. Nah itu yang jadi banyak sih sebenarnya. Jadi untuk kos sendiri, untuk biaya hidup ya, untuk tempat tinggal sih sebenarnya di Jakarta itu ada di 2 juta sampai 2,5 lah. Itu belum termasuk listrik, belum termasuk laundry seperti itu ya. Jadi kasarannya 2,5 lah. Terus untuk makan lah kita lihat kayak mungkin paling satu hari itu 100.000 tuh. Berarti kalau 1 bulan 30 berarti sekitar 3 juta ya. Itu tambah paling rekreasi 2 juta ya sekitar 7 juta lah. Jadi ya saving sih paling 500.000 1 juta sih. Itu pun juga nggak tentu sebenarnya Mbak. Untuk per bulan aja untuk potongan pajak, untuk BPJS, untuk tabungan pensiun dan lain-lain itu bisa sekitar 2 sampai 2,5 juta sih per bulan. Ya memang sih kan kalau kita lihat kan harga rumah paling nggak di Jakarta 1M ya. 1M pun itu pasti paling dapatnya yang di perumahan yang paling 2 lantai kecil, carportnya cuma 1 misalnya gitu kan. Itu pun juga cicilan bisa sekitar 8 sampai 10 juta per bulan, dan itu kan hampir menghabiskan seluruh gaji ya daily yang kita dapat gitu. Even nanti bersama pasangan misalnya, itu pun juga pasti berat sih. Sebenarnya untuk rencana menikah pun juga belum ada sih untuk sekarang, karena dengan pendapatan saya sekarang dan posisi harga-harga juga lumayan lah ya. Jadi agak susah sih untuk berpikiran, ini kayak mau planning menikah nih dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. Bahkan kalau menikah kan kita nggak cuma mikir nikah selesai ya. Kita juga mikir untuk pendidikan anak, untuk kita kan pasti punya impian pengen punya rumah gitu-gitu kan. Nah itu untuk sekarang sih berat ya, apalagi pendidikan anak. Ya nggak mungkin dong seorang orang tua pengen pendidikan anaknya gitu-gitu aja, pasti pengen yang terbaik kan. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang bagus itu range-nya bisa ratusan juta per tahun tuh berat sih untuk itu. Jadi untuk sekarang sih masih plan untuk fokus di karir dulu aja. Masyarakat kelas menengah seolah terus dianaktirikan oleh pemerintah dengan gebrakan-gebrakan baru. Padahal perekonomian Indonesia bergantung pada tingkat konsumsi mereka. Kalau menurut Anda pemirsa, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat kelas menengah tak terus turun kelas? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.